Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang kali ini saya Rahma Rashidah akan mengajak antum sekalian, akan mengajak sahabat sekalian untuk sama-sama mentadaburi kisah-kisah perempuan dalam Al-Qur'an. Berbicara tentang peradaban, maka kita berbicara tentang perempuan. Berbicara tentang perempuan, maka kita akan berbicara tentang kepribadian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sesempurna-sempurna makhluk dibanding makhluk-makhluknya yang lain. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan siang dan malam. Allah ciptakan baik dan buruk. Itu semua untuk menghiasi, itu semua untuk mengisi hari-hari kita di dunia ini. Berbicara tentang perempuan di dalam Al-Quran, kita akan berbicara setidaknya ada 5 cerita atau 5 kisah yang bisa kita kutip dalam Al-Quran tentang siapakah perempuan, bagaimanakah perempuan-perempuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diceritakan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Maryam binti Imran. Siapakah yang tidak mengenal siapa itu Maryam? Maryam adalah perempuan yang sangat menjaga dirinya, yang adalah perempuan yang sangat menjaga kesucian dirinya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Maryam dalam Al-Qur'an yang mana firman-Nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar wa lam akum baghiya. Kata Maryam apa? Bagaimana mungkin, wahai Allah, aku boleh untuk mendapatkan seorang putra sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan aku bukanlah pezina. Mengapa Allah menceritakan Maryam dalam ayatnya yang seperti itu? Karena Allah titipkan dalam rahim Maryam, Allah titipkan dalam diri Maryam seorang janin, seorang bayi yang kelak bayi itu akan menjadi utusan, yang kelak bayi itu akan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tanpa disentuh oleh laki-laki, tanpa kenal oleh laki-laki, bahkan tanpa dekat dengan laki-laki, Allah titipkan seorang bayi dan Allah amanahkan Maryam binti Ibrahim untuk menjaga dan membesarkannya. Apalagi kemuliaan Maryam binti Ibrahim yang Allah ceritakan, Allah abadikan namanya dalam surah Maryam yang sama-sama dan banyak dari kita menghafalkannya. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa perempuan kedua yang diceritakan oleh Al-Quran? Perempuan kedua adalah Siti Aisyah, istri dari Fir'aun yang sama-sama kita kenal sejarah dan rekam jejaknya. Aisyah diceritakan dalam Al-Quran adalah seorang perempuan yang meski suaminya yaitu Fir'aun dengan segala kezolimannya, dengan segala besarnya singgasana menyiksa rakyat Mesir saat itu, tapi Aisyah saat itu sangat menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara suami dan iman, Aisyah lebih memilih untuk tetap kepada keimanannya, tetap kepada keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam Al-Qur'an tentang kisah ini dalam surah At-Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah berfirman, dan kami berikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman tentang cerita istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dilanjutkan lagi, diceritakan dalam Al-Qur'an, akhirnya Aisyah mengatakan, idh qalat rabbi bni li, wahai Allah, ya Tuhanku, tolong bangunkanlah untukku sebuah surga, sebuah rumah. Tolong bangunkanlah untukku sebuah rumah di surgamu. Wa najjini min fir'auna wa amali, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun beserta perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Lalu apa yang Allah berikan kepada Aisyah?
timbalan yang Allah berikan kepada Aisyah atas kekuatan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah buatkan untuknya sebuah rumah sesuai dengan permintaannya di surga kelak. Allah selamatkan dia dari Fir'aun dan kezalimannya. Allah selamatkan dia dari kebobrokan Fir'aun dan kezalimannya. Dan Allah abadikan ceritanya di dalam Al-Quran sebagai contoh untuk kita semua, bahwasanya pernah ada perempuan yang mau berjuang, yang memperjuangkan iman dan takwanya, dan memperjuangkan keyakinannya di jalan yang benar. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua tadi adalah contoh perempuan yang diceritakan dalam Al-Quran karena kesucian dirinya, karena keteguhan imannya. Lalu siapa perempuan ketiga yang pernah disebutkan, yang disebutkan dalam Al-Quran? Perempuan ketiga ini adalah perempuan sosok yang suka menghasut, sosok yang suka menebar kebencian, sosok yang suka membuat keburukan di sekitarnya. Siapakah itu? Siapakah dia? Yaitu Hindun, istrinya Abu Lahab. Diceritakan dalam Al-Quran, Hindun ini adalah perempuan yang selalu membawa perbuatan-perbuatan nista, menebar kebencian, membuat keburukan di mana-mana. Teman-teman mungkin sudah menghafalkan surahnya. Diceritakan dalam surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dan begitu pula mereka akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak apinya. Begitu pula istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar, fi jidha hablum min masad, yang di lehernya diikatkan tali dari sabut. Dari ayat tersebut, sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak kepada kita bagaimana gambaran seorang perempuan dengan segala sikap buruknya. Diceritakan dalam Al-Quran tersebut bahwasanya Allah memasukkannya ke dalam api neraka yang bergejolak panasnya, dan Allah lilitkan di dalam lehernya sebuah tali dari sabut sebagai sebuah hukuman kepadanya. Karena Hindun dan suaminya Abu Lahab adalah di antara sosok yang sangat menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah tiga tadi cukup untuk menjadi gambaran kita bagaimana bentuk perempuan yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Itu belum cukup. Ada cerita lain yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk perempuan yang lain, kepribadian perempuan yang lain, yaitu siapa? Allah ceritakan kisah Zulaiha dengan Yusuf alaihi salam. Siapa itu Zulaiha? Zulaiha adalah istri dari istrinya Aziz, ya. Aku lupa. Nggak usah disebut itu deh, nanti salah-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Zulaiha yang sangat terpesona terhadap ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam kemudian mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, kemarilah, rayulah aku." Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zulaiha di cerita tersebut berupaya dengan sekuat tenaga bagaimana caranya untuk merayu Nabi Yusuf alaihi salam agar mau berbuat zina dengannya. Zulaiha dalam Al-Quran diceritakan berupaya bagaimana agar iman, keteguhan, keyakinan Nabi Yusuf terhadap Tuhannya runtuh dengan pesonanya. Lalu sahabat sewawasan yang dirahmati Allah, bagaimana sikap Nabi Yusuf menghadapi perempuan seperti itu? Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Yusuf alaihi salam menolak ajakannya. Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya apa? Tuanku sungguh telah berbuat baik kepadaku dan aku tidak suka untuk menjadi orang-orang yang zalim. Nabi Yusuf menolak ajakannya, Nabi Yusuf menghindarinya, sehingga yang sama-sama kita ketahui, dikarenakan sikap tersebut Nabi Yusuf akhirnya dihukum masuk penjara. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah jenis perempuan terakhir yang diceritakan Al-Quran, yaitu perempuan-perempuan yang ingkar, perempuan-perempuan yang berkhianat terhadap suami-suami mereka. Siapa itu? Yaitu istrinya Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam. Mereka adalah istri-istri yang ketika diajak kepada kebaikan dan yang ketika diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak.
Mereka adalah istri-istri yang ketika suaminya mengajak kepada kebaikan, yang suaminya mengajak kepada jalan yang benar, mereka berkhianat, mereka ingkar, dan mereka menolak. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah, kisah ini Allah abadikan dalam surah At-Tahrim ayat 10, yang artinya Allah menjadikan perumpamaan istri Nuh alaihissalam dan istri Lut alaihissalam kepada orang-orang yang beriman. Keduanya berada di bawah pengawasan hamba-hamba kami yang soleh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keduanya berkhianat kepada suaminya. Maka keduanya sama sekali tidak bisa menolong istri-istri mereka, sehingga dikatakan kepada istri-istri mereka, masuklah kalian kepada neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 yang kita sebutkan tadi, 5 yang kita bicarakan tadi adalah contoh-contoh istri-istri, contoh-contoh perempuan-perempuan, dan contoh-contoh sosok wanita yang menjadi gambaran kepada kita bagaimana itu wanita yang baik, bagaimana itu wanita yang buruk, bahkan bagaimana itu wanita yang solihah dan bagaimana itu wanita yang tidak solihah. Sahabat Wawasan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi perempuan adalah menjadi tombak peradaban, menjadi perempuan adalah menjadi ibu untuk masa depan. Baiknya kita sama-sama dapat mengambil hikmah dari cerita-cerita yang kita sebutkan bersama-sama tadi, bahwasanya menjadi perempuan adalah amanah yang besar. Tugas kita adalah senantiasa untuk memperbaiki diri, terus-menerus belajar dari sosok tokoh-tokoh perempuan Islam yang sudah menginspirasi banyak orang, seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan ummahat istri-istri Nabi yang lainnya. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah cerita-cerita tentang perempuan di dalam Al-Quran yang sangat bisa kita ambil hikmahnya, yang sangat bisa kita ambil pelajarannya. Meski cerita-cerita tersebut diceritakan jauh ribuan tahun yang silam, tapi jejaknya, tapi kepribadiannya itu masih kekal, masih ada, bahkan jamak dimiliki perempuan-perempuan yang ada di dunia saat ini. Oleh karena itu, sahabat wawasan, khususnya sahabat muslimah dimanapun Anda berada, baiknya kita senantiasa untuk berupaya memperbaiki diri, berupaya untuk memperbaiki diri. Karena apa? Perempuan adalah tombak peradaban. Perempuan adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan benarnya perempuan, maka benarlah isi dunia. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, demikian yang bisa saya sampaikan, kisah-kisah yang sangat memberikan pelajaran, pesan untuk kita semua. Semoga kita semua, dan khususnya muslimah dimanapun kalian berada, mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang salah itu datangnya dari saya, kalaupun ada yang benar itu mestilah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan Karim, insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.